Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mengadakan kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Madrasah yang dilaksanakan secara online atau daring. Nah, pertama kali ini kakak ingin mengulas sejarah tentang madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Mushoef Magister Agama. Sebelumnya gimana Pak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa saja sih Pak yang Bapak lakukan semasa pandemi ini? Oke. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Demak tahun 2021-2022, saya aturkan selamat dan sukses atas diterimanya di Mandemak. Oke, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh kakak kamu bahwa Mandemak ini sudah berusia, kalau anak orang adalah sudah remaja putri. Kenapa demikian? Mandemak ini berdiri pada tahun 1996 sampai sekarang. Maka kalau mau dihitung, ya hitunglah sendiri. Kemudian di masa pandemi ini, kalau ditanya kesibukannya apa Pak? Kesibukannya seperti biasa. Sebagai seorang guru, ya setiap hari menjadi guru. Menjadi pendidik, sekarang istilahnya guru adalah pendidik. Pegawainya adalah tenaga kependidikan. Kalau zaman dahulu pegawainya adalah namanya karyawan, atau pegawai, sekarang regulasinya adalah tenaga kependidikan. Bagaimana mengajarnya? Maka yang lebih fleksibel sekarang istilahnya adalah mengajar, karena untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu maknanya banyak. Kalau yang ada online, bisa online, daring, dalam ring. Kalau yang tidak ada karena terkendala oleh situasi, bisa kunjungan, bisa visit, dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Bapak kan seorang pengajar ya Pak. Nah, Bapak sendiri banyak kegiatan. Itu gimana sih Pak tipsnya Bapak sendiri untuk menjaga imunitas di masa pandemi seperti ini agar bisa beraktivitas? Terima kasih. Untuk jaga agar supaya tetap fresh, perlu diingat kalau sudah terpapar, yang namanya terpapar bahasa orang Jawa ketimbalan. Kalau adik-adik, anak-anak sekalian, upayakan jangan sampai terpapar. Apapun adanya, orang sakit itu nggak enak rasanya. Jangankan sakit sampai meriang, hanya tertusuk, orang Jawa bilang kesusuben, kecil itu saja sakit. Maka jangan pernah abai bahwa pandemi itu, corona itu adalah dibuat-buat. Jangan punya pikiran seperti itu. Ini adalah akibat daripada virus. Virus itu bisa menyebar kemana-mana, dan oleh siapa kepada siapa bisa. Karena virus besarnya adalah ukuran nano itu bukan permen. Kalau permen nano itu kan asam, manis. Tapi ini adalah ukuran kalian tahu, itu ukuran yang sangat kecil, dan dia bisa bertahan di tempat yang dia tempati itu beberapa waktu. Jadi tidak hanya sedikit. Oleh karena itu untuk menjaga, maka kita tetap ikhtiar syar'i juga harus dilakukan. Kalau
tanpa biaya ya olahraga yang rutin. Kemudian dengan biaya kita tambah harus mengkonsumsi vitamin-vitamin karena untuk menjaga imun. Kemudian kalau kita sebagai orang muslim, maka sebetulnya obat dan cara syar'i yang sudah murah dan kita lakukan, perbanyaklah amalan-amalan sholat itu. Tidak hanya yang 5 waktu, ditambah yang lain. Misalnya kalau pagi hari ada duha, kemudian yang 5 waktu, qobliyah, ba'diyah dilakukan, dan masih ada waktu-waktu yang lain, seperti malamnya dia mulai. Itu banyak itu karena sholat, selain mengandung unsur ta'budiyah, juga mengandung unsur dimensi kesehatan bagi para pelakunya. Gitu, Mbak? Seperti itu, Pak. Gini, Pak, jadi saya ingin menanyakan tentang sejarah. Ini kan Mandemak sudah berdiri, sudah lama, sudah dikenal banyak orang, sudah sangat jaya lah, sudah maju, hebat ya, Pak ya. Nah, sejarah singkat berdirinya Mandemak itu seperti apa, Pak? Mandemak itu menurut sejarah dulu adalah Madrasah Aliyah Islamic Center. Pada tahun 1995, SK Kementerian Agama, sekarang dulu adalah Departemen Agama, Menteri Agama, kemudian diresmikan oleh Bupati Demak pada 12 Januari tahun 1996. Maka semenjak 96 itu, maka semenjak tanggal 12 Januari itu diperingati sebagai hari lahir Man. Maka Demak ini begitu tanggal itu diperingati sebagai hari lahirnya. Dari tahun ke tahun Demak mengalami masa yang baik. Karena kenapa baik? Mulai dikenal oleh orang, muridnya semakin hari semakin tambah. Bahkan yang terkini pada tahun 2021 ini muridnya adalah 1232, ada 1000 lebih. Kepemimpinannya sudah ada 7. Yang pertama kali yang dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Sholeh MAG. Kemudian itu mulai 96 sampai tahun 2000 sampai 2015 itu Bapak Munawar. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2015 itu dipimpin kembali oleh Pak Sholeh yang dulu pertama kali. Kemudian pada 2016 sampai 2019 itu, maksudnya 2010 sampai 15 itu Bu Zulekha. Nah, tahun 2000, saya ulang ya, tahun 95 sampai 2000, 5 tahun Pak Sholeh. Kemudian 2000 sampai 2005 itu Pak Munawar. 2006 sampai 2010 itu adalah Pak Abu Zulekha. 2010 sampai 16 adalah Pak, kembali lagi Pak Sholeh. Maka kemudian pada 2016 sampai 19 adalah Pak Prapto. Kemudian pada tahun 2019 saya sampai ini 2021 masih. Jadi ada 6 orang, tapi orangnya 5. Benar toh? Karena Pak Sholeh 2 kali. Alhamdulillah Pak Sholehnya masih mendukung, karena Pak Sholeh pertama kali yang menjadi pertama kali kepala, sekarang beliau menjadi ketua komite. Jadi beliau masih antusias untuk mengembangkan madrasah ini. Dan madrasah ini sampai sekarang kelasnya sudah ada 36 dengan 12 paralel kali 3. Kemudian jurusannya ada jurusan IPA,
jurusan IPS dan jurusan keagamaan. Alhamdulillah pada tahun 2020 madrasah ini ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai madrasah riset. Kemudian pada bulan Mei ini madrasah ditunjuk sebagai madrasah akademik. Dan sudah 3 tahun yang lalu madrasah ini sudah mengembangkan sebagai madrasah boarding tahfidz. Alhamdulillah ini sudah tahun pertama meluluskan. Kemudian ini adalah tahun yang keempat. Demikian juga ada yang namanya BSc. Oleh karena itu, maka madrasah ini meskipun belum terlalu tua karena masih muda, prestasi sudah dikenal oleh masyarakat. Bahkan semboyan kami ini adalah Madrasah Nusantara. Kenapa bisa demikian? Karena muridnya tidak hanya orang Jawa, luar Jawa juga sudah banyak yang di sini. Begitu, maka kalau adik-adik serta didik baru, maka ketika nanti kamu masuk di madrasah ini akan selalu berbenah dan selalu mengembangkan diri. Ketika kalian tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa berjabat tangan, maka kemudian jangan berkecil hati. Orang sekolah kok tidak pernah ketemu tidak harus berupa musafakah, ketemu lewat ini juga bagian dari pertemuan. Gitu, Mbak, antara lain. Nah, gini Pak, di Mandemak kan banyak siswanya, ya kan? Nah, dari jumlah pegawainya itu berapa Pak? Oke. Sampai tahun ini, Bapak Ibu Guru ada 99 yang mengajar pagi. Kemudian ada Bapak Ustadzahnya yang mengajar sampai malam hari, karena beliau mendampingi peserta didik yang mengikuti program tahfidz itu ada 15. Jadi totalnya ada 114 Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikannya. Begitu. Nah, dari pegawainya adakah struktur dari Mandemak ini kayak struktur KWK atau apa gitu, Pak? Struktur ada, Pak. Jadi kalau guru itu ada kepala, kemudian dibantu oleh para wakil kepala, jumlahnya 4. Itu terdiri dari wakil kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang humas, dan wakil kepala bidang sarpras. Kemudian kalau di tata usaha itu dipimpin oleh kepala tata usaha, disingkat KTU, kemudian dibantu oleh beberapa staf. Di situ stafnya ada staf bidang keuangan, ada bidang kepegawaian, dan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Terus kemudian juga madrasah ini kan dikenal sebagai riset, ya kan, Pak? Terus prestasi akademiknya itu apakah dari pembimbingnya itu gimana, Pak? Oke, madrasah ini meskipun masih muda, tapi bisa mengejar seperti madrasah-madrasah yang sudah besar lainnya. Bahkan prestasi beberapa tahun sudah pernah keluar negeri, maka prestasinya tidak hanya dalam negeri, tapi adalah prestasinya sudah sampai keluar negeri mengikuti ajang kompetensi, yaitu di Hong Kong, di Jepang, sudah pernah ke sana, dan alhamdulillah juga pulang membawa nama, mendapat prestasi. Jadi prestasi secara lengkap kalau saya sampaikan ke sini hari ini tidak cukup waktu. Kenapa?
masih harus banyak yang harus kita bicarakan. Bisa dilihat di situsnya Mandemak. Prestasi-prestasi apa saja, yaitu di www.mandemak.ac.id. Ini kan sudah zamannya digital. Silahkan berkunjung langsung. Jadi ini bukan pamer, memang inilah bagian dari yang sudah ditorehkan oleh kakak-kakak kamu. Maka kami adalah berhak menyampaikan apa yang sudah tersampai, yaitu wa amma binikmati rabbika fahaddits. Sebagian dari nikmat yang sudah diberikan Allah kita sampaikan ada di sana. Jadi mau tahu detail prestasi apa yang sudah, malah 100 lebih prestasi dalam tahun ini, belum ada 1 tahun itu ada 140 lebih. Ketika ada kunjungan Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi dari Jakarta ke sini, kita sampaikan ada 140 lebih prestasi akademik dan non-akademik yang diraih oleh kakak-kakak kamu. Meskipun sekarang ini adalah pada masa pandemi. Ya, karena masa pandemi belajarnya dari rumah. Maka untuk bisa belajar dari rumah banyak caranya, macam-macam. Kalian adalah anak zaman sekarang yang diistilahnya adalah anak milenial. Maka sekarang zamannya anak-anak, adik-adik mengikuti tren yang sekarang. Kalau seusia saya adalah zaman kolonial, zaman kuno. Kalau toh kenal itu ya sebentar lagi nanti akan sudah selesai masanya. Begitu. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Bapak Soef selaku Kepala Madrasah, jadi Madrasah Aliyah Negeri ini sebelum menjadi sekolah negeri itu sekolahnya bernama Islamic Center. Nah, kemudian diangkat sebagai negeri pada tanggal 12 Januari 1996. Nah, untuk perkembangannya sendiri itu sangat melesat lah. Dari kita kan masih umur belum seperti kayak orang sekolah-sekolah lainnya yang sudah beberapa tahun lama sekali, tetapi kita baru sekolah yang masih muda sudah memiliki prestasi yang sangat banyak dari akademik, non-akademik, serta risetnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak Soef sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.